Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Bukan Kabar Burung. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membuat green water tanpa starter dan aerator, guys. Jadi sangat cocok untuk teman-teman yang ingin kultur kutu air, DM, ataupun fitoplankton dan jenis udang-udang lainnya. Jadi ini kurang lebih ada 3 liter baru panen, guys. Baru panen setelah proses fermentasi yang lumayan panjang, hampir 2 minggu. Seperti apa cara pembuatannya dan bahan-bahannya? Ikuti terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sebelum kita membahas cara pembuatannya, ini ada info tambahan sedikit, guys, berkaitan dengan green water. Jadi green water di sini kita menggunakan alga yang bekerja. Ini kurang paham antara spirulina ataupun chlorella. Jadi alga di ekosistem air itu selalu ada. Alga tidak bisa dihilangkan, tapi kita bisa menekan atau memperbanyaknya. Jadi untuk teman-teman yang bermain di aquascape pasti sangat paham, alga sangat mengganggu, dan pasti paham juga alga tidak bisa dihilangkan dari ekosistem. Tapi kenapa teman-teman aquascape bisa bermain aquascape dengan akuarium bening seperti kristal? Ya karena mereka dapat menekan pertumbuhan alga. Sedangkan untuk membuat green water kita sebaliknya, kita membuat alga berkembang pesat. Jadi alga berkembang pesat jika memenuhi kriteria berikut. Pertama, kelebihan nutrisi. Kedua, kelebihan cahaya. Jadi alga akan tumbuh sangat cepat jika dua faktor tadi terpenuhi, antara nutrisi dan cahaya. Jadi di sini meskipun tanpa aerator, insya Allah tetap bisa membuat air menjadi hijau atau green water yang sangat pekat, guys. Jadi hijaunya ini bukan sekedar permukaan medianya, tapi benar-benar setiap molekul airnya mengandung antara chlorella atau spirulina tersebut. Jadi tidak usah panjang lebar. Setelah ini simak terus dan jangan dilewati, karena setiap detik, setiap menitnya merupakan rangkaian. Kita mulai saja. Pertama kita siapkan medianya dan bahan-bahannya. Ini pupuk urea yang berwarna pink, sedangkan biru ini pupuk NPK. Ada tetes, ada vermipan atau ragi, ya, kemudian sendok dan tempat untuk mengaduk nanti, jaring, dan botol air mineral bekas ini sebagai ciduk atau gayungnya, guys. Yang perlu kita siapkan lagi yang paling penting adalah air bekas ikan. Nah, disarankan air bekas ikan ini bebas, ikan bekas ikan lele, nila, gurame, ataupun ikan di akuarium. Tapi poin pentingnya lagi, harus diendapkan juga dengan ketapang, guys. Kenapa harus pakai ketapang? Karena untuk fungsi ketapang sendiri mengikat logam-logam berat di air. Jadi biar tidak keruhnya atau kotorannya nanti mengendap di bawah, dan kita bisa dengan mudah mengambil green water hanya di permukaannya saja. Jadi tidak keruh, guys, ketika panen nanti. Ya, ini prosesnya kita sedang menyaring air bekas ikan yang sudah kita endapkan dengan daun ketapang. Pertama harus pakai jaring besar dulu, guys.
Harapannya untuk kotoran-kotoran besar seperti bekas daun ketapang ataupun kotoran ikan yang lain atau dahan-dahan atau ranting yang mungkin ada di air tersebut bisa ke jaring. Nah, nanti jika sudah selesai baru lanjut menggunakan jaring yang lembut. Harapannya kotoran yang tidak keeliminasi oleh jaring yang agak besar bisa keeliminasi oleh jaring yang agak kecil dari Artemia tadi. Di ini lihat ya, kotorannya tadi ada di jaring itu. Selanjutnya kita sisihkan, kita menggunakan jaring yang kecil. Ini jaring untuk kutu air atau Artemia guys, jadi sangat lembut sekali. Nah, di sini kami tidak menggunakan gayung tapi menggunakan bekas air mineral, botol air mineral yang kami potong untuk gayungnya atau ciduknya guys. Ini hati-hati guys, sebenarnya tanpa harus disaring pun gak apa-apa sih, cuma kami ingin mempermudah nanti ketika sudah jadi green water agar tidak repot nyaringnya. Karena kalau disaring ketika sudah jadi green water, takutnya nanti kandungan green waternya antara chlorella atau spirulinanya itu juga tertahan di jaring tersebut. Jadi lebih baik dijaring atau disaring sebelum proses. Untuk proses ini teman-teman bebas sih menggunakan saringan kecil atau besar atau tanpa disaring pun gak masalah. Tapi daripada disaring ketika sudah jadi green water, lebih baik sebelumnya. Dan ini nanti teman-teman nggak usah harus seperti kami. Jadi kami menggunakan tetes karena kebetulan ada sisa tetes. Jika lebih baik sebenarnya menggunakan probiotik dari E4 khusus perikanan yang warna pink, itu mungkin lebih cepat karena kami pakai tetes ini prosesnya 12 hari, hampir 2 minggu. Jadi hasil sharing dengan teman-teman yang lain, jika menggunakan probiotik itu bisa lebih cepat, antara 7 sampai 10 hari. Dan menggunakan aerator juga, tapi di sini kami tidak menggunakan aerator, guys. Jadi harapannya untuk teman-teman semua yang nggak mau ribet menggunakan alat-alat seperti itu, jadi cocok sekali menggunakan metode kami ini. Jadi tanpa starter pun bisa. Jadi perlu digarisbawahi, alga itu selalu ada di ekosistem air. Jadi istilah tanpa starter ini cukup janggal. Sebenarnya alga ini sudah ada di air, cuma kondisinya mungkin belum kelihatan. Jadi green water itu sebenarnya terbuat dari alga, cuma alga yang berperan itu ada spirulina, ada juga chlorella. Nah, ketika bekas air, sipon air ikan itu sudah ada alganya, cuma alganya belum dominan. Jadi airnya masih biasa. Kalau yang menggunakan filter bagus ya bening sekali, cuma tetap punya alga. Jadi istilah tanpa starter itu ya cuma kiasan saja, guys. Ya, kita lanjut. Ya, kita tuangkan 1 sendok makan pupuk urea. Kenapa kita menggunakan pupuk? Ya tadi untuk memberikan kelebihan nutrisi. Kita berikan juga pupuk NPK, guys. Sama fungsinya, kita memberikan nutrisi lebih untuk air tadi.
Nah, di sini kami menggunakan Fermipan ragi guys. Kenapa harus ragi? Nah, ragi dan air gula jika disatukan nanti bisa menjadi fermentasi. Hasil fermentasi tersebut menghasilkan CO2 dan kandungan alkohol. Nah, di situ fungsinya sama. Jika kelebihan CO2, alga juga lebih cepat prosesnya. Jadi di sini kami menggunakan 3 faktor. Pertama, kelebihan nutrisi. Kita menggunakan urea dan NPK. Untuk fermentasi kita menggunakan ragi dan tetes. Dan selanjutnya kita letakkan di order full sinar matahari. Jadi mulai dari pagi sampai sore terkena sinar matahari guys. Jadi tanpa aerator pun masih bisa bekerja secara maksimal. Di bahan-bahan tadi kita campur, kita aduk, selanjutnya kita beri tetes. Jadi porsinya sama, semua 1 sendok makan, baik pupuk urea, NPK, ragi maupun tetes. Nah, untuk tetes ini menyesuaikan. Teman-teman bisa menggunakan probiotik E4 yang khusus perikanan warna pink, itu bisa lebih cepat mempercepat prosesnya guys. Cuma untuk segi ekonomi harga tetes lebih ekonomis lah. 1 botol air mineral Tanggung itu cuma 6.000. Nah, di sini usahakan semua bahan sudah diaduk secara rata guys. Untuk takarannya teman-teman, airnya ini 1 liter box ini kurang lebih 10 liter jika penuh. Kapasitas liter box ini 10 liter. Nah, nanti ketika panen, karena letaknya di order, itu setiap hari mengalami penguapan. Nanti panennya kurang lebih hanya 3-4 liter guys. Karena menguap, permukaan air pun jadi turun. Hari pertama, karena efek fermentasi itu, dari segi aroma itu sangat wangi sekali. Mungkin wangi dari tetes dan ragi Fermipannya guys. Dan warnanya masih coklat, efek dari warna tetes dan ketapang. Sedangkan ini hari kedua, sama, permukaannya juga seperti berminyak dan berkerak, tapi ini lebih kasar, lebih tebal keraknya. Aromanya masih sama, sangat wangi sekali guys. Warnanya tidak jauh beda dari hari pertama, masih kecoklatan, mungkin masih efek ketapang dan tetes. Jadi seperti itu penampakan di hari kedua. Nah, penampakan di hari ketiga ini sudah beda drastis guys. Jadi keraknya ini lebih tebal lagi dan berbusa. Itu warnanya juga sudah mulai berubah jadi coklat muda, aromanya juga masih wangi. Jadi ini masih wanginya wangi manis. Jadi seperti kembang gula gitu guys. Selanjutnya ini penampakan hari keempat. Kebetulan malam hari di hari ketiga hujan, jadi harusnya ini masih berbusa tebal seperti hari ketiga. Cuma karena kehujanan mungkin pH-nya turun, jadi busanya hilang. Ini sudah mulai gak enak guys, sudah gak harum lagi, aromanya sudah seperti apa ya, ini mungkin efek amoniaknya. Jadi sudah gak enak sekali lah. Warna sudah mulai coklat muda, jadi gak coklat tua seperti hari pertama dan kedua. Ini hari kelima. Hari kelima ini guys, mulai bergerak lagi permukaannya dan aromanya nggak enak sekali guys. Ini fermentasinya sudah mulai bereaksi ini. Jadi antara bakteri anaerobnya mungkin sudah banyak yang mati ini. Jadi nggak enak sekali, amoniaknya terlalu tinggi nih. Jadi
nggak nggak direkomendasikan untuk dicium aromanya. Ini hari ke-6, warnanya mulai pekat lagi, tapi sudah jernih. Ini kalau diaduk, hasil fermentasi tadi yang mengendap di bawah seperti ini jadinya guys. Aromanya sama, juga nggak enak juga ini. Selanjutnya ini hari ke-7, sudah mulai bening lagi guys. Nah, jika diaduk sudah beda lagi warnanya. Ini diusahakan karena tidak menggunakan aerator, setiap pagi dan sore kita aduk guys, untuk membantu mengurangi amonia. Jadi biar amonia menguap guys. Ini sudah mulai jernih tapi belum hijau, jadi ini sudah lumayan guys, hampir jadi. Kalau sudah di tahap ini aromanya sudah nggak begitu mengganggu, jadi sudah mulai stabil. Tapi kalau diaduk amoniaknya juga masih sangat lumayan. Ini perubahannya drastis guys. Di hari ke-10 sudah mulai hijau, tapi air masih belum hijau sepenuhnya, jadi masih permukaan saja yang sudah hijau dan sudah berbusa. Ini tinggal menghitung hari guys, 1-2 hari sudah hijau semua nanti dan sudah bisa dipanen. Jadi ini airnya masih kekuningan tetapi permukaan sudah hijau. Ini aroma sudah netral, nggak ada aroma busuk. Ini hasil akhirnya guys, ini sudah hijau. Airnya sudah hijau semua, diaduk pun nanti cepat, jadi diaduk itu pun sudah hijau. Jadi efek kotorannya itu cepat mengendap, jadi nggak ada 2-3 menit kotorannya sudah mengendap guys. Nah ini setelah diaduk tadi guys. Nah diaduk, ini beda hari ini sudah hijau. Ini lebih hijau dari hari kemarin dan busanya lebih sedikit. Nah, itu kelihatan kan sudah hijau. Nah itu air yang nempel di liter box. Ini kelanjutan dari video hari ke-12 guys. Lihat bekas air di liter boxnya sama dengan video sebelumnya tadi. Ini sudah waktunya panen. Panennya kita ambil permukaan atasnya saja guys, pelan-pelan, karena 1 cm di dasar liter box itu ada kotoran yang ngendap. Jadi kotoran-kotoran hasil media tadi dari NPK, urea, vermipan maupun dari tetesnya tadi itu mengendap di bawah. Itu fungsinya ketapang di situ. Jadi kita ambil pelan-pelan bagian atas. Jadi dari 10 liter air yang liter box penuh tadi, kita panen sekitar 3 liter guys. Jadi dalam satu proses, jika cuaca benar-benar panas pagi sampai sore, penguapannya lumayan. Seperti ini guys wujud penampakan dari green water. Ini jadi biangnya guys. Jadi kalau teman-teman nanti pengen kultur kutu air, dari 1 liter green water ini bisa dicampur 5 liter air biasa guys. Setelah itu green water bisa disimpan di dalam rumah guys, jadi nggak perlu kena cahaya matahari, tidak bakal larut, air tetap berwarna hijau. Jadi itu juga termasuk kelebihan green water metode kami guys. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.